Bagaimana mencegah penyusupan simpatisan teroris di lingkungan perusahaan BUMN? Kita akan bahas bersama Direktur Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi. Selamat petang, Assalamualaikum Mas Islah. Waalaikumsalam Mas Baim. Mas Islah, bagaimana Anda yang bisa mengamati melihat profil pelaku? 2010 terpapar, tapi 2016 bisa masuk ke BUMN. Kok bisa sih Mas Islah? Ya, ini membuka mata kita semua ya bahwa ternyata kelompok-kelompok ini yang notabene justru mentogutkan negara ini, mengharamkan Pancasila, ternyata mereka ini justru bekerja di jantungnya mesin-mesin uang, ya kita bisa sebut begitu, dari negara ini. Coba bayangkan, ini baru satu saja dengan alat bukti yang berupa belasan pucuk senjata. Coba bayangkan kalau mereka ini punya jaringan yang sangat kuat dan kalau mereka ini menguasai berbagai badan usaha milik negara yang bergerak di sektor penerbangan, apalagi ini perkereta apian, dan tolong dicatat, tersangka DE ini bekerja di bagian langsir, coba bayangin. Artinya bisa saja mereka melakukan sabotase atau teror di lingkungan pekerjaannya. Tapi inilah peringatan buat kita semua bahwa profiling saja tidak cukup untuk melakukan rekrutmen terhadap badan usaha atau lembaga milik negara ini. Perlu assessment yang lebih dalam kepada mereka yang ingin direkrut menjadi karyawan baru. Bahkan saya mengusulkan ini teguran juga dari seluruh anak bangsa ini ya kepada Kementerian BUMN untuk melakukan assessment terhadap semua karyawan yang ada di kementerian, lembaga atau badan usaha milik negara. Mas Islah, yang juga jadi pertanyaan, punya 16 pucuk senjata api laras panjang dan juga laras pendek. Tadi Anda singgung soal ini dikhawatirkan dalam jaringan. Ini bagaimana untuk mengungkapnya, kan kalau ISIS biasanya hanya sel-sel yang masing-masing di media sosial seperti itu ya Mas Islah? Iya, tapi memang begini, kalau melihat pola kerjanya tersangka DE ini, dia memang bergerak di media sosial. Bisa jadi jaringan yang dia punya di dalam KAI itu mungkin hanya jaringan yang bersifat resiliensi ideologis yang sama. Tapi kalau dalam hal ini sepanjang hari ini interogasi yang dilakukan oleh pihak Densus, saya dapat bocoran dari teman-teman dari Densus bahwa dia ini memang berniat melakukan amalia sendiri, mengumpulkan senjata sendiri, dan dia sudah siap mati. Tujuan dia ini adalah berangkat ke Suriah, tapi dia memahami berbagai hambatan untuk berangkat ke Suriah, sehingga akhirnya opsi B, opsi C yang dia lakukan, menyerbu markas Brimob atau markas TNI. Karena dia sudah siap mati ini. Soal pengembangan hal-hal yang lain, siapa penjualnya, siapa yang menyediakan senjatanya, pendanaannya siapa, ini pasti sedang dalam pendalaman. Makanya Densus 88 yang saya tahu hari ini bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk melakukan pengembangan karena nantinya akan ada pidana umum dan ada pidana teror. Kalau ada kelompok pemasok, misalnya ada orang-orang yang menjual tapi punya ideologi teror yang sama, pasti akan diseret dengan undang-undang teror. Baik. Tapi kalau sekedar transaksi jual beli biasa mungkin pidana umum. Tapi tentu saja ini semua tidak akan dibiarkan begitu saja. Tadi soal assessment, 2014 berbayat ke ISIS, 2016 masuk BUMN, jadi tidak bisa di tracing atau seperti apa sih untuk bisa masuk ke BUMN? Karena ini tadi bahaya sekali seperti yang Anda sampaikan, Mas Islah. Ya, saya kira dulu mungkin hanya dilakukan profiling saja. Padahal kalau kita lihat di medsosnya tersangka DE ini, sepertinya ada seorang akun yang mendoakan dia dan mendukung dia, yang bisa jadi kalau dilihat di akun Facebooknya tersangka DE ya, ini sepertinya ibunya, tapi kita nggak tahu. Tapi saya hanya melakukan asumsi pribadi ya, kalau melihat dari akun Facebooknya yang ada di Facebook itu memang ada ibu-ibu yang mendoakan dia, mendukung dia, yang bernama Umi siapa gitu. Saya kurang tahu. Tapi pada intinya adalah kalau hanya sebatas profiling saja saya kira tidak cukup. Harus betul-betul dilakukan assessment secara mendalam terhadap pemahaman ideologi terhadap setiap orang yang ingin bekerja di lembaga-lembaga atau badan usaha milik negara.
kita tidak boleh terlalu menyimplifikasi persoalan ini. Oke. Nanti betul-betul nanti lembaga negara ini justru diisi oleh orang-orang yang punya niatan jahat terhadap negara ini sendiri. Karena kan tadi di berita informasi yang kami peroleh juga bahwa ini aktif di media sosial, dia aktif sebagai karyawan aktif juga di PT KAI. Ada Amalia rencana untuk menyerang Makobrimob dan juga markas TNI, Mas Islah. Ya betul, sesuai pengakuan dia juga terhubung dengan salah satu jaring medsosnya ISIS di Indonesia yang sudah ditangkap oleh Densus 88 kurang lebih sekitar akhir tahun lalu, namanya An-Najiyah. Tersangka DE ini mengakui dia juga aktif di dalam kelompok media sosial ini sebelum mereka ditangkap. Sebelum sayap media sosial digitalnya ISIS ini ditangkap oleh Densus, dia sangat aktif juga di situ. Ini sesuai pengakuan dia, artinya dia betul-betul berusaha menjadi ideolog dan berusaha untuk mempengaruhi orang lewat media sosial dengan cara menunjukkan militansinya melalui senjata-senjata yang dia punya. Ini ada satu dari sekian ribu karyawan yang menurut saya kita tidak boleh diam. Jadi bisa kerjasama Mas Islah antara Densus, BUMN, dan juga pemerintah untuk mendeteksi siapa saja yang terpapar dan ini rentan harus segera ditangani. Betul, Densus 88 sebenarnya punya tool untuk melakukan, punya alat, punya instrumen untuk melakukan assessment secara mendalam terhadap mental ideologi siapapun. Densus punya alat itu dan dipakai oleh Akademi Kepolisian di Semarang. Tapi ya selama ini yang saya tahu memang Densus tidak pernah dilibatkan di dalam rekrutmen terhadap karyawan-karyawan BUMN selama ini. Soal Amalia menyerang Makobrimob, markas TNI, ada juga informasi soal adanya ingin membebaskan Napiter. Ini apakah juga motif baru yang saat ini ditemukan untuk membebaskan atau seperti apa, Mas Islah? Ini sebenarnya pola lama ya, karena anak ini menurut saya sudah siap mati sesuai pengakuan dia. Dia ingin hijrah ke Suriah tapi karena itu mengalami hambatan, lalu dia memutuskan untuk siap mati, berjihad, mati syahid untuk masuk surga secara otomatis dengan melakukan penyerangan terhadap kantor-kantor polisi dan TNI yang dianggap simbol togutnya Indonesia. Nah ini artinya anak ini sebenarnya adalah pola lain, bentuk lain dari kelompok-kelompok pengantin yang biasanya siap bunuh diri melakukan aksi bom bunuh diri. Tapi dia seolah-olah tidak gagah melakukan itu jika tidak melakukan aksi perang lebih dulu. Makanya anak ini lebih fokus untuk bukan menjadi pengantin bom bunuh diri, tapi melakukan aksi amalia melalui senjata-senjata yang dia kumpulkan. Baik. Nah ini adalah pola lain bagaimana orang yang sudah terpapar ideologi untuk siap mati dengan pola-pola pembodohan-pembodohan yang menggunakan ajaran-ajaran agama. Mas Islah, ini Mas Baim, tolong di-highlight ya bahwa aksi terorisme itu tidak ada agamanya. Baik. Tapi berbagai ideologi kekerasan ini menunggangi agama supaya kejahatannya terlihat terhormat. Baik. Itu dia. Mas Islah, apakah ada kecurigaan pelaku ini bergerak sendiri atau ada juga yang membantunya? Karena kalau misalkan dengan temuan banyak sekali senjata dan amunisi, ini pertanyakan dari mana, dananya di mana? Nah itu dia. Singkat saja Mas Islah. Iya, ini betul-betul menjadi pertanyaan kita semua, tapi Densus 88 pasti sedang melakukan pendalaman karena ini tidak mungkin melibatkan hanya 1-2 orang. Ada beberapa orang yang oknum yang mungkin menyuplai peluru, menyuplai senjata, ada senapan serbu buatan Pindad. Ini kan ada Baikal, ini kan senjata-senjata yang aneh-aneh semuanya dan juga ada rakitan yang juga dijual kepada dia. Dan ini pasti ada pendananya. Ini pasti sedang pendalaman oleh Densus. Mas Islah, terima kasih telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Mas Islah.